Halo, ketemu lagi teman-teman muda. Tema kita hari ini Walking Prayer, berbicara tentang saat teduh. Dengar istilah saat teduh, kita bisa berkata, bosan saya. Dulu saya waktu pertama kali bertobat percaya Yesus, saat teduh itu menyenangkan. Rasanya Tuhan berbicara banyak, firman Tuhan terus diberikan kepadaku. Tapi lama-kelamaan sekarang kering, tidak mendapat apa-apa, bahkan cuma menjadi kewajiban rutinitas yang membebani. Salahkah kita? Apa yang salah? Tidak salah. Orang jenuh, orang bosan itu wajar, sangat manusiawi. Kita sekarang ini harus stay at home, belajar dari rumah. Pertama waktu dengar belajar dari rumah senang. Tapi lama-lama acaranya ya begitu-begitu aja, kita bosan. Nah, saat teduh juga bisa kita alami kebosanan di dalamnya. Dan untuk itu kita perlu selalu membenahi diri supaya saat teduh itu bukan lagi menjadi sesuatu yang membebani kita, yang membosankan, tapi memberi sukacita. Dengan kita selalu memeriksa kenapa kita saat teduh. Kita menyadari bahwa itu adalah sangat penting karena kita berkomunikasi dengan Tuhan yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita, memelihara kita. Kalau bosan, kita kalahkan kebosanan itu dengan kesadaran pentingnya komunikasi dalam bentuk saat teduh itu. Yang kedua, kita perlu juga mengganti model saat teduh. Salahkah mengganti model saat teduh? Enggak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati komunikasi, persekutuan, relasi yang indah dengan Tuhan. Ada banyak macam cara. Kalau yang klasik, ayat berkesan. Ada yang dengan membaca kitab itu setiap hari berbeda-beda, supaya tidak rutin selamanya menyelesaikan satu kitab saja. Ada lagi yang memakai metode doa taise, doa kontemplatif, doa labirin. Silahkan memakai metode apapun. Hari ini kita akan mencoba untuk memakai satu metode yang saya nggak tahu pernah Anda pakai atau tidak. Tetapi metode ini mengajak kita untuk berada di dalam suatu peristiwa yang diungkapkan di dalam Alkitab. Biasanya kita cuma membaca, lalu menarik kesimpulan dan memutuskan saya akan melakukan ini dan itu. Misalnya, kita membaca Kejadian 12. Tuhan memanggil Abram, pergi tinggalkan negerimu ke tempat yang kutunjukkan padamu. Lalu Abram berangkat, taat kepada Tuhan, dan kita mengambil kesimpulan bahwa kita juga harus seperti Abram yang taat. Tetapi kita jarang memikirkan, sebenarnya sebelum Abram berangkat itu ada pergumulan-pergumulan apa? Nah, mestinya kita juga mencoba mengambil posisi Abram, ya, di mana kita mencoba merenungkan, kalau saya yang dipanggil gimana? Kita jarang sekali mengingat akan hal itu. Mari kita hari ini mencoba untuk belajar melalui satu bacaan dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14, 13 sampai dengan 21, satu kisah yang terkenal, Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti, 2 ikan. Nah, caranya. Yang pertama, bacalah bacaan itu satu kali. Setelah selesai, bacalah sekali lagi cerita itu, kisah itu, dengan mencoba Anda itu menempatkan diri di peristiwa itu. Maksudnya begini, cobalah bayangkan kalau Anda itu menjadi murid Yesus yang ada di peristiwa itu. Bagaimana pikiran-pikiran, perasaan-perasaan Anda? Mari kita coba. Dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan Yesus menyingkir
Dari situ, ia hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Lalu dia menyeberang danau, dan ketika mendarat, orang banyak sudah datang dan minta untuk mendengar pengajarannya dan yang sakit disembuhkan. Nah, sekarang mari kita coba perhatikan. Kalau Anda adalah murid Yesus, ada di sana, melihat Yesus itu capek habis mengajar, dan bacaan sebelumnya mengatakan dia itu ditolak orang Nazaret. Kemudian mendengar berita Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Ada beban-beban pemikiran, lelah fisik, lelah pikiran dari Yesus. Dan dia ingin menenangkan dirinya, mencari tempat yang sunyi. Tapi disambut orang banyak yang minta dilayani, minta disembuhkan. Maka kalau Anda menjumpai hal itu, jujur sikap Anda apa? Saya bantu, misalnya. Kita berkata, tolonglah wahai orang banyak, mengertilah guru lagi capek, biarkan ia beristirahat. Nanti di lain kesempatan, kamu bisa berjumpa dengan dia lagi. Atau kita pakai cara keras, pergi, jangan mengganggu, kamu orang tidak penuh pengertian. Atau mungkin kita berkata, guru, mari kita kembali naik perahu menyeberang, mencari tempat yang sunyi. Apa yang ada dalam pikiran kita? Dan kalau Anda dalam kelompok, Anda bisa jelaskan kenapa Anda mengambil pilihan atau punya pikiran atau sikap-sikap tersebut. Bacaan berikutnya di dalam ayat yang ke-15 sampai 18. Bagaimana malam menjelang tiba dan murid-murid itu berkata, suruhlah orang-orang itu pulang. Tapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Pada saat Anda melihat malam menjelang tiba, sikap Anda apa? Saya bantu. Kita berkata, saudara sekalian, sudah malam, saatnya Anda untuk pulang dan beristirahat, dan kami juga beristirahat. Ataukah kita biarkan saja mereka? Mereka capek, lapar, biarin aja. Salahnya sendiri. Atau kita berkata pada guru kita Yesus, mari kita pergi, kita pulang dan beristirahat. Apa sikap Anda? Berikutnya, pada waktu Yesus meminta para murid, meminta Anda untuk memberi orang banyak itu makan, apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa yang ada di dalam pergumulan Anda? Yesus ini bingungi. Yesus ini mungkin terlalu capek, sehingga dia tidak sadar apa yang diucapkannya. Atau kita jadi tambah jengkel pada Yesus ini. Sudah capek-capek gini, masih disuruh memberi mereka makan. Apa pikiran yang ada dalam diri kita kalau kita ada di sana? Pergumulan berikutnya. Menurut Injil Yohanes 6 ayat 9, yang memiliki 5 roti 2 ikan itu adalah seorang anak. Saat itu biasa kalau ada orang bepergian, juga anak ini akan membawa bekal. Dan kalau murid-murid itu meminta kepada si anak 5 roti 2 ikan yang dia punyai, kalau sekarang Anda adalah si anak itu, sikap Anda apa? Oh ya, silahkan ambil buat Tuhan Yesus. Ataukah Anda berkata, janganlah, nanti kalau saya pulang, lapar, makan apa? Atau Anda berkata, boleh, tapi bayar dulu. Bukan gratisan, beli dong. Apa yang Anda pikirkan, lakukan? Bacaan berikutnya, ayat 19 ayat 21. Yesus mengucap berkat dan memotong-motong
roti itu, memecahkan roti itu dan memberikan pada muridnya untuk dibagikan pada orang banyak. Mereka makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Nah, sekarang kita bicara soal sisa 12 bakul. Kalau Anda menjumpai sisa roti itu 12 bakul penuh, apa pikiran yang ada dalam diri Anda? Kita makan lagi. Ini roti karya Yesus, enak dan bergizi. Atau kita jual supaya dapat duit untuk nanti perjalanan keliling mengabarkan Injil. Atau kita bagikan pada orang banyak yang masih mau untuk menjadi sangu mereka dalam perjalanan pulang. Atau kita berikan pada anak kecil yang tadi sudah memberikan 5 roti 2 ikannya. Jujur aja, menghadapi sisa makanan, apa sikap Anda? Dan mengakhiri semua ini, sebenarnya kesimpulan dari peristiwa ini mau mengatakan, mengikut Yesus itu tidak gampang. Menjadi murid Yesus itu tidak gampang. Siapkah kita menggumulkan kepengikutan kita kepada Yesus? Dan siapkah kita untuk mengorbankan segala kepentingan-kepentingan kita? Seperti Yesus, waktu turun dari kapal melihat orang banyak itu, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa Yunaninya, splagna, jeroan, isi perut. Jadi belas kasihan itu sesuatu yang muncul dari hati yang paling dalam. Apakah kita juga memiliki belas kasihan seperti Yesus? Tidak mudah. Dan apakah kita dengan melihat pergumulan-pergumulan dalam mengikut Yesus ini, kita akan mau setia mengikuti Dia? Nah, itulah metode yang kita coba untuk pakai. Anda bisa coba dalam bacaan-bacaan yang lain di Alkitab. Coba tempatkan diri Anda di dalam peristiwa itu. Bagaimana kita menyikapi, memahami siapa kita dan siapa Tuhan. Moga-moga dengan cara ini kita mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan lebih indah. Selamat mencoba. Tuhan memberkati.